Hai Sobat Imun, kerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini udara di sekitar kita begitu panas ya? Iya kan? Masa nggak ngerasa? Ya, itu semua karena Indonesia saat ini sedang dilanda gelombang panas ya. Aduh, kalau menurut berita sih katanya cuman 37,6 derajat. Tapi rasanya seperti kayak 41 derajat loh. Dan kalau kita ada di luar ruangan, aduh gerahnya setengah mati ya. Dan itulah salah satu yang merupakan fenomena pemanasan global ya. Sobat Imun, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global yang ternyata juga berpotensi menyebabkan perubahan iklim dan akhirnya dampaknya pada kesehatan. Apa itu dampaknya pada kesehatan? Penyakit inflamasi jadi makin meningkat ya. Dan orang yang tadi nggak punya sakit apa-apa sekarang jadi mengalami inflamasi ya, baik berupa penyakit-penyakit alergi, penyakit autoimun atau penyakit autoinflamasi ya. Nah, apa itu semua? Mari kita ikuti episode kali ini tentang pemanasan global, perubahan iklim dan penyakit inflamasi. So, Sobat Imun sekalian, peradaban manusia itu membawa dua sisi. Di satu sisi adalah kemajuan, tapi juga kemudian menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup kita ya. Dimulai dari revolusi industri yang terjadi pada tahun 1800-an, itu akhirnya menyebabkan beberapa perubahan termasuk misalnya pola hunian, jenis pekerjaan, ya, kehidupan keluarga, dan tentu saja adalah kondisi lingkungan ya. Kalau sebelumnya masyarakat tinggal di pedesaan untuk mengerjakan lahan pertanian, mereka biasanya hidup dalam keluarga yang ukurannya gede karena mereka membutuhkan manpower ya, banyak anak, banyak rezeki. Tapi pada saat mereka pindah ke kota untuk mendekatkan dirinya ke pabrik-pabrik atau industri yang biasanya dibangun di perkotaan, maka daya dukung perkotaan tidak bisa menampung keluarga yang gede, juga biaya yang ditimbulkannya, sehingga akhirnya ukuran keluarga menjadi lebih kecil, menjadi keluarga inti saja, ayah, ibu, dan beberapa anak ya. Dan kemudian tentu saja ini semuanya tidak cuma mempengaruhi kehidupan sosial, tapi juga ke arah lingkungan ya. Jadi dimulai dari industri 1.0 yang diawali dengan mekanisasi, menggunakan energi hidro ya, air atau juga uap ya. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yang mulai dengan penggunaan energi listrik ya. Kemudian untuk assembling, orang tidak lagi menggunakan tenaga manusia tapi juga menggunakan elektrik ya, jadi ban berjalan dan seterusnya, atau alat-alat yang bersifat otomatis. Pada industrialisasi 3.0 sudah digunakan adanya komputer ya, automated production. Industri 4.0 itu sudah mulai menggunakan cyber physical system, Internet of Things, kemudian machine learning, dan terakhir yang akan kita jalani ke depan adalah industri 5.0 yang mulai dengan robotisasi, cognitive system, kemudian customization ya. Dan itu semuanya tentu saja selain memberikan dampak positif, ada dampaknya juga untuk lingkungan ya. Jadi untuk pembukaan lahan itu kita butuh, terpaksa harus pembukaan lahan dengan penebangan hutan. Kita butuh kertas ya, awalnya. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan kertas, kita bahan bakunya dari pohon-pohon juga yang harus ditebang ya. Belum lagi kemudian adanya pabrik-pabrik yang kemudian menghasilkan polusi udara karena asapnya, dan itu terjadi secara masif. Kemudian lagi-lagi terkait urbanisasi ya, dari yang di desa orang berbondong-bondong menuju ke kota, tempat-tempat pusat industri, ini juga memberikan problem bukan hanya sosial tapi juga lingkungan ya. Ini semuanya, apakah aktivitas industri, kemudian penggunaan bahan-bahan untuk menghasilkan listrik, transportasi, kemudian chain supply dan sebagainya, menghasilkan beberapa macam gas yang kita sebut sebagai emisi gas rumah kaca ya. Emisi gas rumah kaca ini beberapa sumbernya bervariasi seperti nampak dalam slide ya. Yang paling banyak tentu saja adalah akibat pembakaran hutan, penebangan hutan ya, aktivitas agriculture dan penggunaan lahan, itu yang paling gede. Kemudian berikutnya ada industrialisasi, kemudian ada transport dan energi supply yang lainnya.
Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, seperti tampak dalam slide ini, di tahun 1990-an sampai sekarang sekitar 2000-an, 20-an itu semuanya naik ya di semua bagian dari global ini ya. Dan by region kita lihat jumlahnya makin lama makin meningkat. Ya, gas-gas rumah kaca di atmosfer itu menimbulkan efek rumah kaca, di mana sinar matahari yang memasuki atmosfer itu dapat menembus selimut gas-gas rumah kaca. Dan pada saat mencapai permukaan bumi, tanah dan air biosfer menyerap energi matahari. Selanjutnya energi dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, sebagian energi itu bisa menembus ke luar angkasa, namun sebagian besar tetap terperangkap karena adanya selubung gas rumah kaca yang akhirnya menyebabkan suhu bumi akan lama makin panas ya. Gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu menyebabkan macam-macam dampak. Salah satunya hujan asam, mengubah komposisi keanekaragaman flora dan fauna, tapi juga membahayakan manusia, membahayakan pertumbuhan, menyebabkan korosi dan sebagainya, dan itu tentu saja akan membawa dampak pada kehidupan manusia. Es di kutub mencair ya, kemudian suhu yang menjadi lebih hangat menyebabkan pola tanaman di beberapa tempat juga mengalami perubahan. Jenis-jenis tanamannya yang tadinya bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu, karena suhunya berubah dia juga akan mengalami perubahan ya. Kita sudah lihat tadi dari mana datangnya polusi udara itu seperti nampak dalam slide ini. Tentu saja saya tidak akan mengulang kembali, ini hanya merupakan gambaran. Dan kalau kita pinpointkan sebenarnya apa sih komposisi polutan udara yang paling membawa dampak. Nah, itu ada macam-macam. Beberapa diantaranya adalah berupa gas dan partikel. Kemudian berdasarkan ukurannya, kita bisa melihat ukurannya yang kita sebut sebagai particulate matter atau PM. Nah, PM ini ada yang disebut PM10 yang artinya diameternya kurang dari 10 mikrometer. Ada yang disebut PM 2,5 yang ukuran diameternya kurang dari 2,5 mikrometer. Nah, jenis-jenis particulate matter pun macam-macam ya, seperti nampak dalam slide ini ya. Dan itu semua memberikan dampak yang tidak bisa dianggap remeh sebagai salah satu yang berkontribusi untuk menimbulkan perubahan iklim ya. Karbon dioksida saja meningkat, nitrogen dioksida naik ya, kemudian ozon dan sebagainya mengalami perubahan pergeseran, sehingga akhirnya macam-macam. Ada banyak kejadian alam yang ikut terlibat di dalamnya. Banyak misalnya badai, kemudian thunderstorm, kemudian ya kita tahu lah beberapa waktu yang terakhir ada badai El Nino, La Nina dan sebagainya yang kemudian membawa banjir yang menenggelamkan atau menyebabkan permasalahan di beberapa kota besar termasuk di Amerika ya. Ya seperti itulah ya. Dan dampaknya juga pada tumbuhan akan menyebabkan penyebaran polen itu berubah ya. Semula polen itu merupakan masalah kesehatan di negara-negara dengan 4 musim, dan biasanya bukan merupakan problem di negara kita yang punya 2 musim. Tapi dengan perubahan iklim ini, polen pun bisa saja mengalami perubahan. Tanaman yang tadinya tidak menghasilkan polen yang alergenik, dengan perubahan iklim akhirnya polennya berubah menjadi lebih alergenik. Seperti kita nampak dalam slide ini, jenis-jenis tanaman yang itu sebagai C3 dan C4 itu komposisinya berubah dan kemampuannya menghasilkan emisi CO2 juga berubah ya. Nah, semuanya akan memberikan dampak pada kesehatan manusia dan juga menimbulkan ketimpangan sosial ya, seperti nampak dalam slide ini ya. Tidak akan saya bicarakan satu-satu karena keterbatasan waktunya, tetapi kita tahu bahwa dampaknya itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga anak dan remaja, ibu hamil, bayi dan balita, dan khususnya adalah mereka yang lanjut usia yang menjadi lebih rentan ya. Seperti contohnya adanya peningkatan particulate matter yang ukurannya kurang dari 2,5 mikro ya, itu akan menyebabkan respon inflamasinya meningkat ya. Seperti nampak dalam slide ya, semula tidak terlalu menimbulkan peradangan, tapi sekarang dengan adanya pemanasan global, perubahan iklim, itu respon inflamasinya menjadi lebih meningkat. Jadi kalau kita rangkumkan ya, adanya global warming menyebabkan perubahan pada iklim, dan salah satunya adalah paparan yang meningkat terhadap polutan khususnya particulate matter, dan ini bisa berinteraksi dengan manusia melalui perubahan pada genetik sehingga akhirnya menyebabkan yang kita sebut
epigenetic changes. Perubahan epigenetik inilah yang akan menimbulkan kerusakan pada barier dan akan memicu peradangan, membentuk lingkaran setan yang tidak berhenti-berhenti. Ya, ini sekali lagi menunjukkan beberapa dampak perubahan iklim pada kesehatan. Ya, Sobat Imun bisa lihat sendiri satu-satu. Silakan di pause videonya untuk lebih melihatnya secara detail. Ya, apa yang terjadi? Particulate matter yang meningkat pada global warming yang akhirnya memicu perubahan iklim itu ternyata juga bisa merusakkan barier pertahanan tubuh kita. Ya, kita tahu barier pertahanan tubuh itu merupakan lapis pertama dari respon imun kita, ya. Dan yang berubah itu bisa kita lihat di sini dari yang sesuatu yang dihirup, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada mukosa saluran pernafasan dan akhirnya memicu inflamasi. Inflamasinya bukan hanya di paru, tapi juga bisa merembes menjalar ke peradangan sistemik karena melalui aliran darah yang tadinya mengambil semua bahan-bahan inflamatori di paru, kemudian dibawa keliling ke seluruh tubuh, akhirnya jadilah inflamasi sistemik. Dan itu bisa mengenai seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok lansia. Karena kelompok lansia itu ternyata lebih rentan terhadap paparan particulate matter dan bisa mengganggu fungsi kognitif, ya, fungsi pernapasan, fungsi pembuluh darahnya, dan juga akhirnya fungsi cerebral, ya, dan itu mengaruhi kognitifnya. Kita lihat dalam slide ini, ternyata defect pada barrier itu juga terjadi pada kulit. Ya, kulit kita menjadi lebih kering. Kalau kulit kering, maka dia pecah-pecah, merekah, memberikan celah-celah yang bisa memungkinkan masuknya barang-barang asing masuk ke dalam kulit. Padahal di bawah kulit sudah ada sel-sel imun yang siap siaga, seperti tampak dalam gambar, yang akhirnya bisa melawan dan menimbulkan peradangan. Ya. Nah, kita lihat dalam gambar yang ini, menunjukkan bahwa perubahan iklim itu juga bisa memicu komposisi mikrobiota usus, mulai dari perubahannya pada manusianya, perubahan pada tanaman-tanaman yang tadi juga akan merupakan bahan pangan bagi hewan-hewan, seperti misalnya ternak sapi, kemudian ikan dan sebagainya. Dan perubahan itu juga nanti akan pada akhirnya terlibat dalam perubahan komposisi mikrobiota yang ada di usus. Usus kemudian mengalami peradangan, dan peradangan di usus itu menyebabkan adanya kebocoran pada mukosa usus. Ya, kerusakan-kerusakannya menyebabkan antigen bisa lebih mudah masuk ke dalam usus, dan itu yang kita sebut sebagai leaky gut. Ya, Sobat Imun tentu masih ingat bahwa leaky gut ini merupakan sumber dari penyakit peradangan, termasuk diantaranya penyakit autoimun. Ya, jadi untuk orang yang punya bakat kecenderungan genetik menderita penyakit autoimun, semua yang terjadi di alam akibat pemanasan global maupun perubahan iklim ini bisa saja memicu bakatnya sehingga akhirnya muncul jadi penyakit autoimun atau penyakit autoinflamasi. Ya, sekali lagi ini adalah gambaran yang menunjukkan lingkaran setan. Bagaimana kerusakan barier itu bisa menimbulkan kaskade yang akhirnya bisa menyebabkan inflamasi makin merusakkan epithelial barrier dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dampaknya bagi sistem imun, semua perubahan itu, climate change, kemudian peningkatan alergenisitas dari bahan-bahan seperti misalnya polen dan sebagainya, bertambahnya jumlah zat-zat yang bersifat pro-inflamatorik yang makin banyak dikonsumsi oleh masyarakat, perubahan pada barrier epitel, perubahan pada mikrobiota, semuanya berujung pada inflamasi, dan salah satu diantaranya adalah memicu munculnya inflamasum. Ya, inflamasum ini adalah komponen dari sistem imun innate yang akhirnya berujung pada inflamasi kronis. Jadi kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit inflamasi yang saat ini nggak bisa dikelompokkan menjadi penyakit autoimun, karena kalau dicari autoantibodinya nggak ketemu. Nah, kondisi semacam itulah yang kita sekarang kenal dengan istilah autoinflammation, ya, dan ternyata berasosiasi dengan aktivasi sistem imun innate, yaitu melalui peranan inflamasum ini. Ya, jadi Sobat Imun sekalian, kita lihat dalam slide yang merangkum semua ini. Ya, jadi semua perubahan iklim, apakah karena gelombang udara panas yang seperti yang kita alami sekarang di Indonesia sampai bulan November yang akan datang katanya, kemudian adanya banjir di beberapa daerah, kebakaran hutan badai pasir dan sebagainya, itu semua akan menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah peningkatan paparan polusi. Ya, ada polen, polusi udara,
efek gas rumah kaca, peningkatan bahan kimia, dan di satu sisi berujung pada berkurangnya penunjang kesehatan. Misalnya biodiversitas tanaman berubah, ya, ketersediaan air bersih, keanekaragaman mikrobiota dan akses untuk mendapatkan makanan yang layak dan cukup itu sekarang terjadi, ya. Ya, belum lagi efek perang seperti misalnya yang di Gaza dan seterusnya. Dan itu semuanya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan disregulasi sistem imun. Dan disregulasi sistem imun dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor-faktor kerentanan dan juga mengenai populasi tertentu, seperti misalnya adanya diskriminasi, adanya populasi yang rentan, nanti berujung pada penyakit-penyakit gangguan sistem imun, ya. Kita lihat apa saja itu faktor-faktor kerentanannya, ya. Kita lihat adanya defek pertahanan epitel, kemudian adanya disbiosis, ya. Kemudian populasi rentan yang dimaksud adalah mereka keluarga yang miskin, yang pendapatannya rendah, orang-orang usia lanjut, ibu hamil, bayi dan anak-anak itu sangat rentan, ya. Dan ini semua akhirnya berujung pada penyakit gangguan sistem imun yang bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah penyakit autoimun, ya, artritis rheumatoid naik, lupus naik, penyakit radang usus, Sjögren dan sebagainya sebagai beberapa contoh, ya. Kemudian demikian juga halnya dengan penyakit alergi, misalnya rinitis alergika, asma, kelainan kulit, ya, atopic dermatitis, alergi makanan dan seterusnya. Dan satu lagi adalah penyakit-penyakit kanker yang angka kejadiannya sekarang juga cenderung meningkat, mulai dari kanker di usus, kanker di paru, dan di beberapa tempat yang lainnya. Jadi Sobat Imun, apa yang bisa kita kerjakan, ya? Kita sudah tahu bagaimana perubahan iklim bisa menyebabkan berbagai macam hal yang tidak menguntungkan untuk kesehatan kita melalui beberapa jalur yang nampak dalam slide. So, apa yang kita bisa sumbangkan untuk menyelamatkan bumi ini supaya kesejahteraan umat manusia juga bisa diperbaiki? Yang pertama adalah One Health. Jadi kita harus melihat bahwa bumi ini bukan milik 1-2 kelompok atau bangsa tertentu. Bumi ini milik kita bersama, dan apa yang terjadi di salah satu belahan bumi akan mempengaruhi kesehatan di belahan bumi yang lainnya. Jadi karena itu kita harus selalu waspada terhadap efek-efek yang sifatnya global, ya. Kita harus meminimalkan hal-hal negatif yang bisa mengganggu kesejahteraan dan keharmonisan di bumi ini, ya. Tentang planetary health, ya. Kita harus kalau bisa menurunkan sebisa mungkin emisi-emisi gas buang, kemudian bahan-bahan yang bisa menyebabkan efek rumah kaca dan sebagainya itu kalau bisa kita turunkan, ya. Berikutnya kita bisa merubah ketergantungan kita kepada bahan-bahan energi. Kalau yang semula menggunakan bahan bakar fosil dan sebagainya, kalau bisa kita switch menggunakan bahan yang bisa diperbaharui, menggunakan tenaga surya, tenaga angin dan sebagainya. Kemudian kita sebaiknya juga menanam tanaman yang lebih tidak alergenik, ya, dan membuat diversitas tanaman itu supaya terjadi keanekaragaman yang justru memperbaiki interaksi, ya. Jadi bukan cuma satu jenis satu jenis tanaman tertentu untuk satu daerah, ya. Jadi sebaiknya adalah yang beraneka ragam. Kemudian adanya banjir, kemudian adanya berbagai macam peningkatan particulate matter dan sebagainya, yang kita bisa lakukan adalah remediasi, kemudian eliminasi tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai mati, menggantinya dengan yang lebih segar dan seterusnya. Kemudian untuk adanya particulate matter yang bisa dihasilkan akibat kebakaran hutan, kebakaran lahan, kita harusnya bisa melakukan deteksi sejak dini, mencegah perluasan terjadinya kebakaran, dan kalau bisa mengendalikan sebelum memberikan dampak yang luas, ya. Untuk semua gas yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernapasan, kita mestinya bisa menggunakan masker seperti misalnya N95 dan seterusnya. Dan tentu saja untuk populasi-populasi yang rentan, kita perlu memberikan deteksi yang dini, kemudian ada warning system yang bisa membuat supaya mereka pada saat terjadinya peningkatan ancaman, kita bisa melindungi paparan ancaman itu pada kelompok-kelompok yang rentan tadi, ya. Dan juga dengan menggunakan segala macam upaya untuk mempertahankan barier epitel dan untuk menekan
proses inflamasi yang ada dalam tubuh kita. Macam-macam kan? Sobat Imun bisa mengikuti episode-episode sebelumnya tentang memilih makanan-makanan yang sifatnya pro-inflamatorik sebaiknya dihindari. Makanan yang anti-inflamatorik itu yang dianjurkan ya. Kemudian bagaimana menurunkan inflamasi melalui intermittent fasting dan sebagainya. Silahkan ikuti episode tersebut yang saya kira tersedia linknya di bawah ini. Dan dengan demikian Sobat Imun, kita harus memiliki strategi supaya sistem imun kita itu punya sifat protektif dan tidak mengalami gangguan akibat semuanya ini. Jadi bagaimana caranya kita menjaga integritas sistem imun kita? Tentu saja yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa tidur yang berkualitas ya. Kemudian tentu saja olahraga yang teratur, kita tahu dampak positif olahraga terhadap kesehatan dan juga terhadap inflamasi. Kemudian stres ya, kendalikan stres. Kita semua menghadapi stres, tapi bagaimana Anda mengendalikan stres itu adalah kuncinya untuk membuat Anda tidak terkena dampak yang terlalu negatif. Hentikan kebiasaan yang merugikan, merokok, mengkonsumsi alkohol. Kemudian kalau perlu ya gunakan suplemen-suplemen untuk kesehatan, dan apabila Sobat Imun sekalian mengalami gangguan kesehatan, silakan konsultasi ke dokter yang kompeten, dan jangan lupa tentu saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dalam selalu keadaan sehat walafiat. Saya kira itu semua yang bisa saya sampaikan Sobat Imun untuk episode kali ini, dan seperti biasa, salam imun sehat.